kemudian perangnya menang, kemudian terakhir ketika sudah menang itu pembagian ghanimah. Napa ghanimah niku? Rampasan perang. Ketika dibagi ghanimah itu, Baduy ini lari, nggak mau nerima ghanimah. Sudah tidak kepikiran sama sekali. Ya. Kemudian yang bagi itu bingung loh, mana Baduy ini tadi? Kemudian dicari, ketemu Baduy ini. Hadza qasama Nabi sallallahu alaihi wasallam mulaka. Ini ghanimah buat engkau karena engkau sudah mengikuti jihad. Kemudian ghanimah ini diterima, ya. Kemudian dibawa ke Nabi. Bukannya ngomong terima kasih, malah protes. ...50 tahun. Nun sewu ya. Pak Dokter, 50 tahun kuliah itu dapat gelar apa Pak Dokter? S3, double doktor mungkin ya. Kalau rutin ngajar sudah profesor gini ya. Nah, sampun. Berarti panjenengan 40 tahun, 50 tahun itu sudah semestinya ya dapat gelar profesornya Ramadan ya. Dan kalau kita kuliah itu identik dengan karya tulis atau swakarya. Swakarya itu apa? Karya yang kita buktikan pada instansi tertentu, yang mana instansi itu memberikan gelar dan otoritas tertentu bagi orang yang memiliki swakarya tersebut. Kalau S1 napa? Skripsi. Tidak boleh skripsi dibantu ya. Kecuali memang ada dosen pembimbing. Tidak boleh skripsi jogging ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan skripsi jogging itu haram. Kemudian tesis juga seperti itu untuk mendapatkan gelar S2. Disertasi untuk gelar doktoral. Untuk menjadi profesor ada beberapa syarat tertentu. Nah, begitulah kita sebagai hamba yang beriman. Tentulah kalau memang ya, katanya kalau sudah gelar tertentu itu sudah dapat gaji yang lumayan. Ada yang ngomong 10 juta, 20 juta. Untuk mendapatkan bulanan 10-20 juta saja, kita harus rela serius ya untuk mengalami proses pembelajaran selama puluhan tahun. Begitu juga kita yang mengaku beriman, yang terpanggil oleh kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita masuk sekarang dalam instansi pendidikan tertinggi dalam umat Islam, yakni Syahrul Ramadan ya. Kita terjemahkan sebagai pendidikan terefektif ya. Kalau kita menjalani 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun belum ada swakarya yang kita bisa suguhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa layak kita itu dipanggil orang-orang yang beriman? Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita ingin mendapatkan gelar-gelar akhirat, saya teringat oleh kisah Baduy ya. Kisah Baduy ini berarti orang miskin, nggak punya tempat tinggal ya, orang perantauan. Dan yang mana kita pun punya rumah, punya uang banyak mungkin, punya uang cukup lah. Yang mana meniru Baduy ini pun sangat mudah sepertinya ya. Pada saat itu Arab Baduy ini dalam riwayat yang sahih mengikuti perang. Kemudian perangnya menang, kemudian terakhir ketika sudah menang itu pembagian ghanimah. Napa ghanimah niku? Rampasan perang. Ketika dibagi ghanimah itu, Baduy ini lari, nggak mau nerima ghanimah. Sudah tidak kepikiran sama sekali. Ya. Kemudian yang bagi itu bingung loh, mana Baduy ini tadi? Kemudian dicari, ketemu Baduy ini. Hadza qasama Nabi sallallahu alaihi wasallam mulaka. Ini ghanimah buat engkau karena engkau sudah mengikuti jihad. Kemudian ghanimah ini diterima, ya. Kemudian dibawa ke Nabi. Bukannya ngomong terima kasih, malah protes. Ya Rasulullah, sungguh aku berperang denganmu bukan ingin ghanimah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kembali menanyakan, terus apa yang kamu inginkan? Wong sahabat yang lain itu juga menerima ghanimah. Dan kita tahu dalam tinjauan fikih,
Harta ghanimah itu adalah harta yang paling bersih dari syubhat. Halal 100%. Kita makan tuh halal. Ghanimah itu seperti itu. Sebersih-bersih harta adalah ghanimah. Kalau pendapatan kita belum tentu, bisa jadi tercampur dengan hal yang haram. Ghanimah itu halal 100%. Dan itu pun Badui ini tidak mau menerima, kemudian mengatakan, sungguh yang aku inginkan adalah berperang bersamamu ya Rasulullah. Kemudian di medan perang tertancap anak panah di leherku, kemudian aku syahid fisabilillah. Kemudian datanglah peperangan. Kemudian setelah peperangan itu, sebagaimana biasanya, ya pasti ada yang syahid. Kemudian dicek, ada yang bagian ngecek ini siapa saja yang syahid, ya disaksikan. Kemudian dicari, kemudian ketemu orang yang dari Badui tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan, ahwa huwa. Apa yang artinya yang pintar bahasa Arab ini? Ahwa huwa. Apakah dia adalah dia? Apakah orang ini yang syahid ini adalah orang yang mengatakan ingin tertancap, ya, panah ketika berperang, dan dalam kondisi persis dengan apa yang dia inginkan. Kemudian pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan, sodaqah fasaddaqallah. Dia telah jujur dengan apa yang dia inginkan, dengan apa yang ia cita-citakan. Maka Allah membenarkan cita-citanya dan merealisasikan persis anak panah itu tertancap. Hadisnya sahih. Iya kan, kalau kisah-kisah aneh gitu biasanya kan kisah yang dhaif gitu ya. Kemudian hadis palsu, enggak, ini hadis yang sahih. Kemudian apa yang bisa kita tangkap di sini? Shadaqah fasaddaqallah. Kemudian dalam riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan, intasdukillah yasduka. Kalau kita jujur, bercita-cita, berkeinginan meninggalnya seperti apa, jujur terhadap niat kita, jangan membohongi Allah. Ya Allah, aku ingin mati seperti ini, aku ingin mati sebelum mati punya hafalan sekian. Ya Allah, di Arab Saudi itu adakan halaqah Quran, ya, tahfiz Quran seperti itu. Kemudian, nah ini juga jadi jawaban bagi yang sudah berambut putih, nuwun sewu, Pak Suminan tidak bermaksud ya. Untuk semuanya ya, untuk semuanya. Itu ada ya usia 60 tahun lebih lah. Kemudian mau join, bergabung, ingin menghafalkan Al-Quran dengan anak-anak muda. Kemudian ya namanya anak muda ya, memangnya bisa, sudah berubah ya, giginya tidak utuh, mungkin seperti itu ya. Menghafalkan Quran 30 juz, banyak loh 30 juz itu, luar biasa banyak. Kemudian kembali menasehati anak-anak muda ini, sudah apa kalau bahasa Jawanya ya, jangan memperbanyak amal soleh saja ya, melihat usia tuanya. Kemudian kakek tua ini mengatakan, tidak, aku ingin menghatamkan 30 juz karena aku tidak ingin meninggalkan dunia ini, memasuki kuburku nanti kecuali Al-Quran menerangi kuburanku kelak. Kemudian 4 tahun atau kurang lebih dari itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan dia khatam hafal 30 juz, dan setelah itu juga Allah mencabut nyawa sang kakek tua itu. Apa tadi kata kuncinya? Intasdukillaha yasduka. Ayo coba dihafalkan. Intasdukillaha yasduka. Kalau kita jujur dengan niat kita, Allah pasti realisasikan ya, kita tinggal berusaha. Nah kemudian bagaimana dengan gelar-gelar yang kita inginkan kelak ketika kita dipanggil di akhirat? Kalau sahabat enak, luar biasa, begitu indah ya gelar-gelarnya itu. Abu Bakar As-Siddiq diberikan langsung oleh Rasulullah SAW. Umar bin Khattab Al-Faruq. Kemudian Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Para sahabat itu punya gelar khusus, apa itu? Radhiyallahu anhum. Allah telah meridhoinya. Allahu Akbar.
Itu gelar yang luar biasa. Biasa di mata manusia, tapi fantastis di hadapan penduduk langit. Marilah jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita ketuk hati kita masing-masing. Sudahkah cita-cita itu tertulis dalam hati kita? Kita pingin mati dalam kondisi apa coba? Jangan-jangan kita sibuk untuk memperoleh gelar duniawi, tapi lupa dengan gelar akhirat. Demi Allah, tidak ada larangan ya mengejar gelar-gelar duniawi. Itu menjadi wasilah untuk berdakwah yang luar biasa. Tapi yang utama adalah gelar ukhrawi. Kita misal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah dipanggil ya, Abah Sumino umpama nih ya. Itu panggilan manusia. Oh Pak Lurah meninggal, oh Pak RT meninggal. Nah itu kan panggilan manusia. Tapi ketika sudah diangkat ke langit, kita dipanggil dengan nama siapa? Apakah radhiyallahu anhum atau maghdubi alaihim, dimurkai oleh Allah? Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Coba kita tulis sekarang dalam hati kita. Kita tulus, kita ikhlas, kita jujur. Ya Allah, saya pengen seperti ini. Minimal ya. Kalau boleh menyarankan, kita meninggal kelak, ya, katakanlah kita tidak mampu menggapai gelar-gelar itu, minimal kita mendapatkan yang namanya syafaat. Kalau bisa dapat syafaat dari Al-Quran bagus. Kalau dapat syafaat dari Rasulullah SAW jauh lebih bagus. Namun ada syafaat yang lebih ringan, ya, yang insya Allah ini bisa kita perjuangkan bersama, khususnya di gedung dakwah Muhammadiyah ini. Dalam hadis yang sahih, barang siapa meninggal dunia ya, kemudian dipersaksikan oleh 40 orang yang beriman, maka itu kelak bisa menjadi syafaat kita kelak di akhirat ya. Kenapa harus 40? Kok enggak 100? Kok enggak 1000? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tahu, kalau kita bertambah umur kita, nun sewu, teman itu bertambah banyak apa tambah sedikit? Sedikit. Saya 20-an mau 30-an sudah terasa. Teman-teman dulu yang banyak ya, sekarang sudah berkurang, sibuk masing-masing. Apalagi panjenengan yang sudah 40, 50, tambah sedikit. Dan teman yang paling menggaransi adalah teman sesama muslim, khususnya yang beriman, khususnya yang tarawih bersama di GDM ini ya. Pegang erat-erat pertemanan ini, persaudaraan ini. Agar kenapa? Agar kita berjamaah di dunia dan bertetangga di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah ya, khususnya kita dalam meramaikan sholatul sholatul tarawih atau qiyamul Ramadan. Karena sama Ustadz Zainuddin MZ kemarin dikritik ya, bukan tarawih. Kalau tarawih itu terlalu berat ya, tarawih itu sampai juz-juzan sampai khatam itu sholatnya ya. Nah, 1 juz paling enggak ya. Kuat 1 juz nih nanti gitu. Nah itu berarti kalau kata beliau qiyamul Ramadan ya, insya Allah sama-sama baik dan kita memperoleh fadilah dicatat sholat semalam penuh ya. Ya siap istiqomah ya. Itu tadi ya, jujur ya Allah, ayo saudara-saudaranya diajak. Ini sudah pas 40 atau belum ini? Belum ya? Nah, kurang berarti Pak Sumino ya. Di share WA ya. Ayo. Untuk apa? Yaitu untuk memperoleh kesaksian ya, dalam hadis sahih tadi 40 orang yang beriman ya, dengan ikhlas insya Allah nanti kita mendapatkan syafaat dari persaudaraan yang sudah kita bangun di dunia. Inilah dari yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya untuk saya pribadi yang jauh lebih membutuhkan nasihat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimussalam.